Setelah tanggal 30 Desember kemarin, melalui kuasa hukumnya, seorang pembina itu memberikan keterangan bahwa kita ini sudah dinonaktifkan. Jadi menurut kami ini tidak logik. Nah, ini kalau ditarik secara undang-undang ya itu masalah semua. Akan menjadi pidana pasti. 374, 375. Ancamannya 4 tahun tuh, Pak. Belum tuntas permasalahan kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan Oknum PLT Kepsek SMK Penerbangan Dirgantara, yang saat ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan. Pembina Yayasan Dirgantara melakukan manuver dengan membekukan 8 orang pengurus, dan membuat SK pendirian Yayasan Dirgantara yang baru. Dari informasi yang dihimpun, 8 pengurus yang dibekukan diantaranya Ketua Umum, Joko Umboro, Ketua Almarhum Haji Ahmad Holili, Sekretaris Rudiawan, Bendahara Sumtama, Sekretaris Bendahara Suhendra, Ketua Pengawas Sutarjanto, dan anggota pengawas Yayasan Edi Sutanta serta Henny Heliani. Adapun 3 surat perjanjian yang ditandatangani Joko Umboro yang dianulir diantaranya. 1. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan yayasan tertanggal 26 Juli 2022. 2. Surat kuasa nomor 010-SKJ-7 Romawi 2022. Tertanggal 1 Agustus 2022, dan 3. Surat Keputusan nomor 001-SK01YD-TKMP-YD-8 Romawi, tertanggal 1 Agustus 2022. Rudiawan, di depan awak media menjelaskan, pembekuan 8 orang pengurus, dirinya menegaskan pembina melakukan pelanggaran 2 hal diantaranya. Penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sepihak dengan membekukan 8 pengurus dan digantikan dengan pengurus yayasan yang baru. Pembina melakukan kedua hal pelanggaran. Pertama, dia menyalahgunakan kewenangan. Yang pertama, dia melakukan sepihak pembekuan SK kami tertanggal 30 Desember 2024. Jadi ada 8 orang dibekukan namanya, termasuk Pak Joko, almarhum ketua, saya, Pak Rudiawan, Pak Aidi, Pak Suendra, Pak Sumtama, benar sekarang dibentuklah lagi pengurus baru. Ini melakukan tindakan sepihak. Rudi menjelaskan, secara hukum yang dilakukan pembina melanggar pasal 374 dan 375 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun, dan dirinya mengatakan, pertama kali bekerja sama dengan pihak yayasan, berawal saat dirinya bersama Joko Umboro diundang pembina untuk membenahi yayasan. Jadi emang ini gini, dulu awalnya itu kami itu dengan Pak Joko ini diundang untuk membenahi yayasan 2022. Dibuatlah ada 3 SK. 1 surat perjanjian kerjasama pengelolaan yayasan, kedua surat kuasa advokasi, ketiga surat keputusan notaris tanggal 1 Agustus 2022. Ini semua dianulir oleh Pak Mina. Pak Mina ini sekarang ini soal dibuat somasi sama organisasi di bawahnya dia. 2 tokoh organisasi ini pembina ya? Pembina. Soal desakan dari bawah ini untuk memekukan kami pemegang SK 2022 1 Agustus yang pada ketua umum, saya sekretaris umum. Nah ini cikal bakalnya menjadi sebuah paling baru sehingga sekarang untuk komite sekolah dan guru-guru ini seolah membuat opsi nggak percaya, dan ada ancam lagi orang tua murid kalau mau ini bermasalah nggak selesai akan mencabut siswanya. Nah ini berdampak kepada Risdik karena menyangkut ada melakukan tindakan 374 Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Yayasan. Apabila ada usaha sekolah desa itu tidak dibolehkan oleh yayasan disalahgunakan. Terjadi itu manajemennya, sehingga mismanajemen ini sejak 2017
dua-dua kami pimpin itu di desa itu, sehingga diatur secara sepihak aja oleh mereka. Kami berniat baik, nggak digaji pun nggak masalah, yang penting ini mau dibaiki, mau dibenahi. Sehingga ini tahun ini tentu dia buat SK baru, ingin melaporkan kepada Disdik soalnya mau menerima bos baru ya, PB baru. Nah, ini kalau mau dibiarkan, kesian korban jadi siswa dan sekolah. Nah, poin kami ingin menyelamatkan sekolah dan siswa didik aja. Nah, ini kalau ditarik secara undang-undang ya itu masalah semua. Akan menjadi pidana pasti. 374, 375. Ancamannya 4 tahun tuh, Pak. Itu pembina sekolah atau pembina yayasan. Itu menyalahgunakan kewenangan sebagai pembina. Abai, tidak menjalankan dengan sesuai dengan SOP dan tupoksi yayasan, dan menjadikan itu kepentingan pribadi. Joko Umboro mengungkapkan, setelah 3 surat perjanjian disepakati, dirinya bersama pengurus melakukan pembenahan yang sangat signifikan, dan dirinya menuturkan manuver yang dilakukan pembina kemungkinan besar berawal saat dirinya mengaudit. Dengan kejadian tersebut, pihaknya melayangkan surat somasi kepada pembina, dikarenakan telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau otoriter. Jadi perihal somasi pertama itu jadi begini, pembina itu telah melakukan kesewenang-wenangan, artinya merasa otoriter. Padahal berkali-kali berulang-ulang bahwa pembina itu menerangkan bahwa yayasan itu bukan milik dia pribadi, tapi milik masyarakat. Ya, artinya kan sudah jelas bahwa yayasan ini milik publik. Undang-undang. Tetapi kenyataannya dari tahun 84 sampai dengan sekarang itu yayasan tetap dipegangin sama dia. Artinya statement beliau itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia bilang kata milik publik, tapi secara kenyataannya masih dipegangin sama dia. Jadi kekuasaan tetap ada di seorang pembina. Nah, kami sebagai pengurus ketika diangkat sama beliau itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan atau pembenahan-pembenahan yang sangat signifikan. Tapi setelah ada temuan dari hasil audit yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, kemungkinan ada kekhawatiran dari pembina. Akhirnya pembina itu mungkin sekarang ini coba manuver untuk menghapus kita dari akte pendirian yayasan. Jadi setelah tanggal 30 Desember kemarin, melalui kuasa hukumnya, seorang pembina itu memberikan keterangan bahwa kita ini sudah dinonaktifkan. Jadi menurut kami ini tidak logik. Terkait audit yang dilakukan Joko Umboro sebagai Ketua Umum Yayasan bersama pengurus lainnya, ditemukan kejanggalan dalam manajemen keuangan dan operasional, di mana menurut dirinya banyak pelanggaran yang terjadi, mulai dari melanggar ADART hingga Undang-Undang Yayasan. Awalnya itu ketika kita mengaudit itu ada temuan tentang kejanggalan baik di manajemen keuangan ataupun di operasional. Jadi semua mulai dari keuangan dan operasional itu kami lihat sudah dilanggar, baik di dalam ADART apalagi dalam Undang-Undang Yayasan. Jadi ketika ada temuan itu bahkan sudah kita laporkan di permasalahan yang terdahulu bahwa kepala sekolah itu sudah memalsukan surat-surat, dokumen-dokumen serta tanda tangan ketua umum yang diduga digunakan untuk banyak hal, untuk kepentingan bahkan menguntungkan dirinya sendiri. Gitu. Nah setelah itu, tapi lagi-lagi seorang pembina ini diduga membackingi oknum tersebut. Gitu. Nah kita belum tahu apakah pembina juga dapat dari situ atau tidak, saya masih belum tahu. Nah itu yang kita duga. Nah sekarang setelah tanggal 30 Desember itu, seorang pembina melalui kuasa hukumnya menonaktifkan kami sebagai pengurus tadi. Nah, ketika surat itu sudah dilayangkan tapi tidak ke semua, hanya kepada Pak Edi selaku pengawas, sementara kami, Pak Rudi dan Pak Hendra dan lain-lain tidak menerima surat itu, pemberitahuan dari pengacara itu. Nah, kami menduga juga ada semacam rekayasa atau desain yang dibuat oleh pembina
dan timnya untuk sengaja menghilangkan kita di dalam struktur organisasi yayasan. Karena setelah diaudit, setelah kita cari tentang semua itu, banyak pelanggaran yang kita temukan. Jadi menurut saya mungkin ada kekhawatiran dari pihak pembina atau pengurus-pengurus yang lain, ketika ini mencuat dan terbongkar, ya mungkin akan ketahuan. Kalau di dalam undang-undang yayasan ataupun dalam ADART, pembina itu tidak berhak mendapatkan gaji atau upah. Tetapi di situ ditemukan berkali-kali ada bukti transfer, ada aliran yang untuk dana untuk kepada pembina Ke pribadi. Ada jelas itu. Besar. Ya relatif lah. Jadi bukan isu lagi ini. Ini ada beberapa teman kita yang di bagian Jadi bukan masalah sekolah. besarnya, kan pelanggarannya. Gitu. Joko mengungkapkan, isi surat pemberitahuan tersebut diantaranya pengangkatan dirinya oleh pembina sebagai ketua umum yayasan beserta pengurus dinyatakan tidak sah, dikarenakan tidak melibatkan pembina lainnya. Alasan yang disampaikan di dalam surat pemberitahuan itu adalah bahwa pembina ketika mengangkat kepengurusan kami dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak melibatkan pembina lain, anggota pembina yang lain. Jadi itu yang dipermasalahkan. Tapi sementara kami sudah 2 tahun itu diangkat oleh seorang ketua pembina dan bahkan kinerja kami sudah cukup baik, tidak dilihat sama mereka. Tapi belakangan dianulir oleh anggota pembina nih, 2 anggota pembina itu menganulir seolah-olah pembina yang tadi mengangkat kami itu tidak sah karena mengambil keputusan sendiri. Gitu. Jadi menurut yang 2 anggota pembina itu bahwa surat kuasa, surat tugas, bahkan akte pendirian itu dianggap tidak sah sama sekali. Sementara salah satu dari pembina itu sudah mengundurkan diri. Tertanggalnya kalau nggak salah 28 Oktober sudah mengundurkan diri. Tapi kemarin justru memberikan kuasa lagi kepada kuasa hukum untuk mensomasi ketua pembina. Jadi seolah-olah perbuatan ketua pembina ini dulu mengangkat kami itu tidak sah. Dari situ ketua pembina juga memberikan kuasa kepada kuasa hukum membuat keputusan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jumlah pembina berapa orang? Jumlah pembina 3. Jadi ketua pembina 1, anggota pembina 2. Edi Sutanta sebagai anggota pengawas yayasan salah satu pengurus dari 8 pengurus yang dibekukan mengatakan, sangat kaget setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, dan dirinya menegaskan tujuan kami ingin menyelamatkan sekolah dan siswa. Tadi sebenarnya sudah sampaikan Ketua Umum, karena kemarin itu saya mendapat surat, sebenarnya agak kaget. Tapi saya konfirmasi, karena jelas undangan itu. Kebetulan yang dapat saya. Yang dapat undangannya. Tapi pada dasar di sini tugas kami itu akan menyelamatkan sekolah dan siswa. Itu saja Pak. Jadi sayang. Tadi sudah secara jelas disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Joko. Jadi saya ingin hanya menyelamatkan sekolah dan siswa. Tidak ada implikasi atau implikasi lain. Ya, demikian. Joko Umboro menegaskan, akan melakukan langkah hukum dengan menggugat secara perdata bila mana somasi yang diberikan dirinya kepada pembina tidak dijawab. Dan dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan, Yayasan Dirgantara milik masyarakat atau publik, bukan milik pribadi. Hal tersebut diungkapkan berkali-kali oleh Ketua Pembina Yayasan. Jadi kalau di dalam undang-undang yayasan itu memang seorang pembina, ketika yayasan ini milik pribadi, artinya pembina berhak mengangkat atau memutuskan seorang pengurus atau anggota pengurus atau seorang ketua umum. Otoritas ada di tangan seorang kepala pembina. Tapi lagi-lagi ada bukan undang-undang ya, ADART yang sifatnya internal. Jadi ADART itu kan internal, bukan undang-undang. Jadi tetap ada di bawah undang-undang yayasan. Jadi mereka coba membuat ADART itu atau aturan-aturan
internal itu dibuat sedemikian rupa untuk mengikat. Tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa yayasan ini lagi-lagi menurut ketua pembina ini bukan milik pribadi, ini milik publik. Berawal dari kebersamaan, dia udah mengucap berkali-kali bahkan di depan publik, di depan PIP ya Pak ya. Iya. Ini bukan milik kami, bukan milik saya, tapi milik publik. Tapi kenyataannya seolah-olah ini milik pribadi dia. Somasi kami yang pertama adalah mempertanyakan kenapa kita dinonaktifkan. Ketika memang tidak dijawab atau dijawab dengan tetap melaksanakan apa yang sudah diputuskan sama dia, artinya kita punya langkah hukum lain, Pak. Jadi kita akan mengambil langkah hukum. Mungkin akan kita gugat secara perdata karena kinerja kami mulai dari belum menjadi pengurus itu kami sudah dapat kuasa. Jadi kuasa tersebut pun kami sudah bekerja dan bahkan tidak mendapat imbalan apapun, ya Pak ya. Iya. Ya. Betul. Terus kedua juga ketika kami diangkat sebagai pengurus, kami ya kalau kami bilang kami tidak pernah menerima gaji. Itu pun akan kita pertanyakan dan akan kita gugat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.